Dear everyone, here are the similarities and differences between reduced active clause and reduced adverb clause. What are the similarities? Kalau kita menemukan be, is, am, are, was, over yang diikuti oleh adjective phrase, maka bentuk ringkasnya tinggal adjective phrase-nya saja. Ini berlaku untuk adjective clause yang bisa kita reduce, yang ada connector who, which, dan that yang diikuti oleh be, atau pada adverb clause yang terdapat pada subclause atau anak kalimatnya yang biasanya ada connectornya. For examples in the following sentences, pada reduced adjective clause dari kalimat asalnya, Anna, who is bored with her online classes, tries to find new ways to make her happy. Menjadi, Anna, bored with her online classes, tries to find new ways to make her happy. Kemudian, pada reduced adverb clause dari kalimat asalnya, if Anna is bored with her online classes, she tries to be creative. Menjadi, if bored with her online classes, Anna tries to be creative. Perhatikan bentuk-bentuk perbedaannya. Oke, pada adjective clause di sini who dan is-nya bisa kita hilangkan menjadi adjective phrase-nya saja. Kemudian pada reduced adverb clause di sini connector-nya tetap if, kemudian subjeknya dan be-nya bisa kita hilangkan menjadi adjective phrase-nya saja. Bored with her online classes. Next, kalau kita menemukan be, is, am, are, was atau were yang ditambahkan dengan noun phrase, itu tinggal menjadi noun phrase-nya saja. For examples, pada reduced active clause dari kalimat asalnya, Anna, who is a reporter of BBC, enjoys her job very much. Menjadi, Anna, a reporter of BBC, enjoys her job very much. Kemudian pada reduced adverb clause dari kalimat asalnya, since Anna is a reporter of BBC, she must be professional. Menjadi, since a reporter of BBC, Anna must be professional. Kemudian, kalau kita menemukan be, is, am, are, was, over yang diikuti oleh adverb of place atau adverb of time, maka bentuk ringkasnya tinggal adverb of place atau adverb of time-nya saja. Misalkan, pada reduced active clause dari kalimat lengkapnya, Mike, who is from Nebraska, is interested in visiting many interesting places in Indonesia. Menjadi, Mike from Nebraska is interested in visiting many interesting places in Indonesia. Kemudian, pada reduced adverb clause dari kalimat lengkapnya atau asalnya, also Mike is from Nebraska, he has many friends from Indonesia. Menjadi, also from Nebraska, Mike has many friends from Indonesia. Perhatikan bentuk perubahannya. Siapa yang dari Nebraska? That is Mike. Kemudian, kalau kita menemukan be, is, am, are, was, over yang ditambahkan dengan verb ing, maka bentuk ringkasnya adalah verb ing saja. Atau kalau kita menemukan verb one atau verb two pada bentuk yang bisa kita ringkas, bentuk ringkasnya adalah
verb one ditambahkan dengan ing menjadi bentuk verb ing. Misalkan pada kalimat berikut ini, Anna who is living next door is my best neighbor. Who is living next door adalah adjective clause yang menggunakan present continuous tense yang menerangkan Anna. Kemudian Anna who lives next door is my best neighbor. Who lives next door di sini adalah adjective clause yang menggunakan present tense yang menerangkan Anna. Kemudian Anna who lives next door is my best neighbor. Who lives next door di sini adalah adjective clause yang menggunakan bentuk past tense atau verb 2 yang menerangkan Anna. Di sini reduce adjective clause from 2-3 sentences above. Bentuk ringkas dari ketiga kalimat di atas, walaupun itu memakai who is living sama who lives sama who lives, di sini tinggal menjadi Anna living next door is my best neighbor. Kemudian pada bentuk reduced adverb clause dari kalimat asalnya, while Anna was living next door, she was my best neighbor. Atau while Anna lives next door, she was my best neighbor, menjadi while living next door, Anna was my best neighbor. Siapa yang living next door? That is Anna. Oke. Kemudian kalau kita menemukan be, is, am, are, was, atau were ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, bentuk ringkasnya tinggal menjadi verb 3-nya saja, yang artinya pasif. Misalkan pada reduced active clause dari kalimat asalnya, Mike, who was awarded by his country as the man of the year 2019, is a philanthropist, menjadi Mike, who was-nya hilang menjadi awarded, verb 3-nya saja. Mike awarded by his country as the man of the year 2019 is a philanthropist. Kemudian pada bentuk reduced adverb clause dari kalimat asalnya, while Mike was selected as an LPDP awardee, he told his parents about his plans, menjadi while selected as an LPDP awardee, Mike told his parents about his plans. And what are the differences? Berikut ini adalah perbedaannya. The connectors which, who, and that followed by be can be omitted for the reduced adjective clause. Connectors who, which, dan that yang diikuti dengan be itu bisa kita hilangkan pada bentuk reduced adjective clause. Kemudian the verb use and the adjective clause yang berupa verb 1 dan verb 2 can be changed into verb ing yang berarti aktif. Kemudian the passive form and the adjective clause written only in verb 3 yang berarti pasif. Oke. Kemudian the reduced adjective clause is used to explain noun as subject, object, or object of preposition. Oke. Jadi adjective clause yang bisa diringkas itu berfungsi untuk menerangkan noun yang biasanya nounnya itu bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau object of preposition. Oke. For examples and the following sentences. Mike, who plans to travel around the world, says that his life is meaningful. Di sini who plans bisa kita ubah menjadi who-nya hilang, kemudian plan-nya diubah menjadi
planning. Mike, planning to travel around the world, says that his life is meaningful. Kemudian, the connectors used for the reduced adverb clause can be omitted. Jadi, connector yang digunakan pada reduced adverb clause itu tidak bisa kita hilangkan atau tidak bisa kita ubah, jadi masih melekat di situ, di anak kalimatnya atau subclause-nya. Kemudian, the reduced adverb clause is a subclause. Bagian yang bisa kita ringkas pada adverb clause-nya itu adalah bagian subclause atau anak kalimatnya. Jadi, main clause-nya tetap. It is the similar subject used in the main clause. Dan subjek yang ada pada anak kalimat itu adalah subjek yang sama pada induk kalimatnya. For examples in the following sentences, if Mike chooses a country for his future, he keeps choosing his place of origin. Di sini, if-nya tetap, kemudian Mike-nya itu bisa kita hilangkan, choose bisa kita ubah menjadi choosing. Menjadi, if choosing a country for his future, Mike keeps choosing his place of origin. Dan Mike-nya itu bisa kita tarik ke belakang sebagai subjeknya. Jadi jelas, siapa yang choosing a country for his future? Itu adalah Mike. Thanks for watching. I hope that you can learn some from this.